Yang keempat, aku telah melihat semua kebaikan, tetapi aku tidak melihat yang lebih utama selain ikhlas dalam beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengetengahkan tentang kalam atau beberapa nasihat daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Inilah kalam atau nasihat dari Abu Bakar. 5 cara Abu Bakar menggapai kemuliaan. Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana engkau bisa mencapai derajat yang lebih tinggi dari kami? Abu Bakar menerangkan, aku menanggapinya dengan 5 cara. Yang pertama, aku dapati manusia dalam 2 golongan. Sebagian golongan menghendaki dunia dan sebagian lainnya menghendaki akhirat. Dan aku menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selama masuk Islam, aku tidak pernah kenyang dengan makanan dunia. Namun, kelezatan mengenal Allah telah menyebabkan aku meninggalkan makanan dunia itu. Yang ketiga, selama masuk Islam, minuman dunia tidak pernah memuaskan hausku. Sebab cintaku kepada Allah lebih memuaskan dahagaku dibandingkan dengan minuman dunia ini. Yang keempat, setiap kali menghadapi 2 amal, antara amalan untuk dunia dan amalan untuk akhirat, aku mendahulukan akhirat. Dan yang kelima, aku menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku selalu meningkatkan kedekatanku dengannya sampai dengan saat bersembunyi di dalam gua. Kalam berikutnya, 5 macam kegelapan dan penerangnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menuturkan bahwa kegelapan itu ada 5 macam dan lampu penerangnya pun ada 5 macam, yaitu cinta dunia adalah suatu kegelapan. Lampu penerangnya adalah bertakwa. Yang kedua, berbuat dosa adalah suatu kegelapan dan lampu penerangnya adalah bertaubat. Yang ketiga, alam kubur adalah suatu kegelapan dan lampu penerangnya adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, amalan akhirat dipenuhi dengan kegelapan. Lampu penerangnya adalah amal soleh. Yang kelima, jembatan penyeberangan yang membentang di atas neraka atau sirat sangatlah gelap. Lampu penerangnya adalah iman kepada Allah. Kalam berikutnya, 8 perhiasan bagi 8 hal. Abu Bakar As-Siddiq menuturkan bahwa ada 8 perkara yang menjadi perhiasan bagi 8 hal, yaitu yang pertama, memelihara diri agar tidak meminta-minta adalah perhiasan kefakiran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perhiasan karunia-Nya. Yang ketiga, sabar adalah perhiasan musibah. 4, tawadu adalah perhiasan nasab atau keturunan. 5, rendah hati adalah perhiasan bagi orang terpelajar. Yang ke-6, sopan santun adalah perhiasan ilmu. Dan yang ke-7, khusyuk adalah perhiasan sholat. Dan yang ke-8,
tidak menyebut-nyebut pemberian adalah perhiasan kedermawanan. Itulah kalam atau nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq. Berikut adalah kalam atau nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab menyatakan bahwa ada 5 hal yang paling utama, yaitu Allah telah memperhatikan semua teman, tetapi tidak ada teman yang lebih utama daripada memelihara lisan. Yang kedua, Allah telah memperhatikan semua pakaian, tetapi aku tidak melihat yang lebih utama selain waro. Yang ketiga, aku telah melihat semua harta, tapi aku tidak melihat yang lebih utama dibandingkan qanaah. Yang keempat, aku telah melihat semua kebaikan, tetapi aku tidak melihat yang lebih utama selain ikhlas dalam beramal. Dan yang kelima, aku telah melihat semua makanan, tetapi aku tidak melihat yang lebih nikmat daripada sabar. Yang berikutnya, 6 perkara membawa martabat tertinggi. Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan ada 6 perkara yang jika kita tinggalkan akan mengantarkan kita ke martabat yang tinggi. Yaitu yang pertama, barang siapa meninggalkan pembicaraan yang berlebihan, ia akan dikaruniai hikmah. Yang kedua, barang siapa meninggalkan tertawa yang berlebihan, ia akan diberi kewibawaan. Dan yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan senda gurau, ia akan diberi kemuliaan. 4, barang siapa meninggalkan kecintaan terhadap dunia, ia akan diberi kecintaan akhirat. 5, barang siapa meninggalkan kesibukannya dengan aib orang lain, ia akan diberi kebaikan bagi aib dirinya. Dan yang keenam, barang siapa meninggalkan pencarian tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan diberi keselamatan dari kemunafikan. Dan kalam yang berikutnya, 8 petuah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu mengutarakan bahwa orang yang menjauhi 8 hal akan memperoleh 8 hal yang lainnya. Yaitu, yang pertama, orang yang meninggalkan pembicaraan berlebihan akan dikaruniai hikmah. Yang kedua, orang yang meninggalkan pandangan berlebihan akan diberi hati yang khusyuk. Yang ketiga, orang yang meninggalkan makan berlebihan akan memperoleh nikmat ibadah. Yang keempat, orang yang meninggalkan tertawa berlebihan akan memperoleh kewibawaan. Yang kelima, orang yang meninggalkan canda akan memperoleh kehormatan. Yang keenam, orang yang meninggalkan cinta dunia akan memperoleh cinta kepada akhirat. Yang ketujuh, orang yang meninggalkan perhatian kepada aib orang lain akan diberi kemampuan memperbaiki kekurangan diri sendiri. Dan yang kedelapan, orang yang meninggalkan penelitiannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihindarkan dari kemunafikan. Kalam berikutnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu. 4 keutamaan yang wajib kita ikuti. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu menyatakan bahwa ada 4 perbuatan utama dan sikap hati yang wajib diikuti. Yaitu yang pertama, berteman dengan orang soleh adalah keutamaan, sedangkan mengikuti perilakunya yang terpuji adalah suatu kewajiban. Yang kedua, membaca Al-Quran adalah keutamaan, sedangkan mengamalkannya adalah suatu kewajiban. Yang ketiga, ziarah kubur ke makam orang yang soleh adalah suatu keutamaan, sedangkan menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian adalah suatu kewajiban.
Dan yang keempat, menengok orang sakit adalah suatu keutamaan, sedangkan membuat wasiat saat menjelang akhir hayat adalah suatu kewajiban. Kalam yang berikutnya, 4 nikmat ibadah. Utsman bin Affan radhiyallahu mengemukakan, aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal. Yang pertama, sewaktu mampu menunaikan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak kala berhasil menjauhi segala sesuatu yang diharamkan Allah. Yang ketiga, pada saat melakukan amar ma'ruf dan mencapai pahala dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ketika mampu melaksanakan nahi munkar dan menjaga diri dari murkanya Allah. Kalam yang berikutnya, 5 tanda orang bertakwa. Utsman bin Affan radhiyallahu mengemukakan bahwa ada 5 perkara yang menandakan seseorang itu bertakwa, yaitu yang pertama, tidak suka bergaul kecuali dengan orang-orang yang dapat memperbaiki agamanya serta dapat membuatnya memelihara lisan dan kemaluannya. Yang kedua, jika mendapat musibah besar dalam urusan dunia, ia akan menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, apabila mendapat musibah dalam masalah agama, meskipun sedikit, ia bersedih. Yang keempat, tidak suka memenuhi perutnya dengan makanan yang halal sekalipun, karena khawatir jika tercampur dengan yang haram. Yang kelima, memandang orang lain bersih dari dosa. Sebaliknya, melihat diri sendiri sebagai orang yang penuh dosa. Kalam berikutnya, 8 tanda orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan memaparkan bahwa setidaknya ada 8 tanda orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hatinya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa mengharap rahmat Allah. Yang tiga, lisannya selalu bersyukur. Yang keempat, lisannya juga selalu bertasbih. Yang kelima, kedua matanya senantiasa malu. Dan yang keenam, kedua matanya juga senantiasa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, selalu tidak senang kepada dunia. Dan yang kedelapan, selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 9 keuntungan salat fardu tepat pada waktu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengemukakan bahwa barang siapa mengerjakan salat 5 waktu selalu pada awal waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya 9 keuntungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Allah Subhanahu wa taala juga melunakkan hatinya. Badannya senantiasa sehat. Di mana saja ia berada selalu dijaga malaikat. Rumahnya penuh berkah. Raut wajahnya menampakkan jati diri orang soleh. Kelak ia akan menyeberangi sirat secepat kilat, dan ia akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Itulah kalam atau nasihat dari Utsman bin Affan. Kalam yang berikutnya yaitu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, tentang 2 ciri orang riya. Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa ciri-ciri orang yang suka riya adalah: pertama, bermalas-malasan sewaktu sendirian, tetapi di hadapan orang lain berusaha tampak rajin dan tangkas. Yang kedua, amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, tetapi menurun apabila dicela. 3, kegiatan perkuat hafalan. Ali bin Abi Thalib
menyatakan bahwa ada 3 hal yang dapat menambah kekuatan hafalan dan menghilangkan lendir, yaitu bersiwak atau menggosok gigi. Yang kedua, berpuasa atau wajib maupun sunnah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. 3 cara lain hadapi pujian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mempunyai trik jitu menghadapi pujian yang diterimanya, yakni dengan memanjatkan 3 kalimat doa berikut. Ya Allah, jadikanlah kami lebih baik dari yang mereka sangka. Janganlah tuntut kami dengan apa yang mereka katakan, dan ampunkan bagi kami apa yang tidak mereka ketahui. 4. Penegak agama dan dunia. Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa agama dan dunia akan tetap tegak selama 4 golongan manusia berperan dengan baik. 4 golongan tersebut adalah: yang pertama, selama orang kaya tidak pelit, maksudnya yaitu membayar zakat dan sedekah. Yang kedua, selama ulama mengamalkan ilmunya, sebab sudah banyak ulama yang menuruti hawa nafsunya, misalkan berani memutar balikan kebenaran. Yang ketiga, selama orang-orang bodoh tidak takabur, tidak sok tahu dari sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan yang keempat, selama orang-orang fakir tidak menjual akhirat mereka dengan dunia. 4 perkara dan konsekuensinya. Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa ada 4 perkara yang menuntut konsekuensi dari pelakunya, yaitu seseorang yang merindukan surga haruslah segera melaksanakan kebaikan. Dan yang kedua, seseorang yang takut siksa neraka hendaklah berhenti dari mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, seseorang yang meyakini datangnya kematian, maka janganlah terlena oleh kesenangan dunia. Yang keempat, seseorang yang mengetahui bahwa dunia adalah cobaan, maka semua musibah yang menimpanya ia rasakan ringan. 4 perkara yang membahagiakan. Ali bin Abi Thalib menuturkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 4 perkara yang menjadi kebahagiaan seseorang. Yang pertama, istri yang soleh. Yang kedua, anak-anak yang berbakti. Yang ketiga, teman-teman yang soleh. Dan yang keempat, rezeki atau mata pencaharian berada di negeri sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nasihat atau kalam berikutnya yaitu 4 amalan baik yang sulit. Ali bin Abi Thalib mengakui bahwa ada 4 amalan baik yang sulit untuk dilakukan, yaitu pertama, memberi maaf sewaktu marah, bermurah hati ketika fakir. Yang ketiga, ifah atau menjaga diri dari yang haram saat sendirian. Dan yang keempat, mengatakan kebenaran baik kepada orang yang disenanginya maupun kepada orang yang mengharapkannya. Dan nasihat yang berikutnya yaitu 4 hal datangkan banyak derita. Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 4 hal yang tampaknya sedikit, tetapi penderitaan yang diakibatkannya terasa begitu banyak, yaitu sakit, yang kedua fakir, yang ketiga api, dan yang keempat rasa permusuhan. 5 pesan Khalifah Ali bin Abi Thalib saat berpidato di Kufah. Beliau berpesan antara lain, ingatlah wahai manusia akan 5 perkara, yaitu yang pertama, sesungguhnya barang siapa kesepian maka berpuasalah. Yang kedua, barang siapa dipanjangkan umurnya niscaya akan mendapat banyak ujian.
Dan yang ketiga, barang siapa yang tidak bersiap diri menghadapi bala atau cobaan, niscaya tidak akan bersabar ketika mendapat musibah. Yang keempat, barang siapa merasa berkuasa, niscaya akan berusaha memonopoli. Yang kelima, barang siapa meninggalkan musyawarah atau meminta nasihat atau sumbang pemikiran, niscaya akan menyesal. Hadis riwayat Baihaqi. Dan 5 hal yang harus diingat. Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa ada 5 hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu taufik atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik penuntun. Yang kedua, budi pekerti luhur adalah sebaik-baik teman. Yang ketiga, akal adalah sebaik-baik sahabat. Dan yang keempat, adab atau akhlak mulia adalah sebaik-baik warisan. Dan yang kelima, tiada kesusahan yang lebih berat melebihi ujub. Diriwayatkan dari Al-Baihaqi dan As-Sakir. Kalam atau nasihat berikutnya yaitu 5 larangan dan jawabannya. Ali bin Abi Thalib menyatakan kepada para sahabat bahwa ada 5 larangan dan jawabannya, yaitu jangan sekali-kali di antara kalian merasa takut kecuali terhadap dosanya. Yang kedua, jangan berharap kecuali kepada Tuhannya. Yang ketiga, jangan malu belajar bagi orang yang merasa belum paham. Yang keempat, jangan malu bertanya jika belum mengetahui. Dan yang kelima, jangan malu mengatakan wallahu alam ketika ditanya tentang sesuatu yang belum dimengerti. Inilah nasihat Ali bin Abi Thalib yang berikutnya. Beliau menuturkan bahwa 8 hal tidak mendatangkan kebaikan jika tidak disertai dengan 8 hal, yaitu tiada kebaikan sholat yang tidak khusyuk. Yang kedua, tiada kebaikan puasa jika tidak disertai dengan menjaga seluruh anggota badan dari segala perbuatan sia-sia. Yang ketiga, tiada kebaikan membaca Al-Quran jika tanpa disertai dengan tadabbur. Yang keempat, tiada kebaikan ilmu jika tanpa dibarengi dengan waro. Yang kelima, tiada kebaikan pemilik harta jika tidak disertai dengan kedermawanan. Yang keenam, tiada kebaikan persaudaraan tanpa sikap saling menjaga atau saling menghormati dan amanah. Yang ketujuh, tiada kebaikan dalam kenikmatan yang sifatnya sesat. Dan yang kedelapan, tiada kebaikan doa yang tidak ikhlas. Itulah kalam atau nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kalam-kalam dari para sahabat. 4 khulafatur rasyidin, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Semoga nasihat atau kalam ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.